Cerita kali ini datang dari seorang istri yang bernama Freya. Dan suaminya Freya ini tergila-gila sama seorang janda di kampungnya. Dan ternyata si janda itu memakai ilmu pelet untuk memelet si suaminya Freya. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Bu, aku berangkat dulu ya. Pamit seorang gadis yang bernama Freya kepada ibunya. Iya nak, ucap Bu Ati. Freya hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal sejak dia masih sekolah dulu. Dan Bu Ati ini hanya di rumah, sudah tidak bekerja lagi karena umurnya sudah tua. Freya bekerja di sebuah restoran makan yang lumayan terkenal dan gede. Dia sudah bekerja di sana semenjak lulus SMA dan bekerja sebagai pramusaji di restoran itu. Pagi itu, Freya dengan Vespa Matic-nya menuju ke restoran pukul 6:30 pagi. Setelah tadi pagi sekali, dia sudah sarapan bareng dengan Bu Ati. Setibanya di restoran, Freya langsung ganti seragam kerjanya dan memulai aktivitas seperti biasanya. Di tempat kerjanya itu, ternyata Freya ada yang suka. Dan yang suka itu malah si anak pemilik restoran tersebut, namanya Jafar. Dia itu yang sering kali datang dan membantu pekerjaan pemilik resto, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Dia selalu mengecek kondisi restorannya. Memang Freya ini memiliki paras yang cantik dan imut sekali. Hingga tak jarang, setiap lelaki yang dilewatinya itu pasti akan meliriknya sampai tak berkedip. Di waktu senggang saat di restonya, tak jarang Jafar ini sering nemuin Freya yang nampaknya sedang rehat dan memberikan jajanan atau sekedar makanan lainnya yang dibelinya dengan sengaja untuk Freya. "Frey, kamu lagi rehat ya? Ini buat kamu." "Maaf Mas Jafar, tidak usah. Saya sudah bawa bekal sendiri. Lagian saya juga tidak enak sama yang lain Mas." "Udah gak apa-apa. Aku memang sengaja membelikan buat kamu kok. Kalau kamu gak mau menerima, aku sedih." Freya yang awalnya merasa tidak enak, akhirnya dia pun menerimanya. Dia belum sempat kepikiran kalau Jafar itu suka padanya, karena dia sadar diri bahwa dia hanya bekerja sebagai pelayan resto yang kebetulan kerja di sana. Singkat cerita, namun seiring dengan berjalannya waktu, Jafar ini selalu bersikap lebih kepada Freya dan membuat Freya semakin overthinking. Hingga kala itu, Jafar ini mengajak Freya untuk ketemuan di waktu weekend, dan Freya mengiyakan ajakannya itu karena dia juga tidak enak kalau menolak Jafar yang merupakan anak dari pemilik resto. Nanti kesannya tidak sopan banget kalau ditolak. Saat itu Jafar seperti biasanya menghampiri Freya yang sedang rehat untuk mengajaknya ketemuan weekend nanti. "Frey, nanti minggu kamu ada acara nggak?" Seketika Freya terdiam sejenak berpikir. Enggak mas kayaknya. Emangnya kenapa ya?" "Weekend kita ketemuan mau nggak?" "Mau kemana ya mas?" "Jalan-jalan ke mall. Gimana? Nanti aku jemput kamu." Ya udah deh mas, aku mau." "Yes, makasih ya Frey. Nanti aku jemput kamu." Awalnya Freya tidak kepikiran yang lebih kepada Jafar dan menganggap itu hanya ketemuan biasa. Sore harinya Freya pun pulang ke rumah. Senja sore itu terlihat sangat indah dipandang mata. Dengan suasana hiruk-pikuk banyak orang lalu lalang sore itu. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan sesampainya di rumah, ternyata Bu Ati sedang duduk di depan teras rumah, menikmati sore itu. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." Akhirnya saat itu Freya pun duduk di kursi samping ibunya, dan dia ngobrol dengan ibunya sejenak untuk menghilangkan rasa lelah juga setelah bekerja sekalian istirahat. "Gimana kerjanya hari ini nak?" Lumayan capek Bu, soalnya tadi ramai banget yang datang." "Ya udah sana mandi, biar capeknya hilang." "Nanti sajalah Bu, aku mau istirahat sebentar." "Oh iya Bu, tadi ya anaknya pemilik resto ngajak mau ketemuan nanti minggu." "Dia suka sama kamu apa gimana?" "Ya gak mungkin lah Bu. Lagian kan aku cuma seorang pelayan Bu.
Sementara dia anaknya pemilik resto tempat aku kerja, Bu. Beda jauh lah. Iya sih, Nak. Tapi ya siapa tahu aja. Terus, kamu mau nggak diajak dia? Ya aku mau, Bu. Soalnya aku gak enak kalau nolak. Nanti takutnya dianggap gak sopan. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Dan saat itu Freya pun langsung beranjak mandi. Singkat cerita, tibalah waktu weekend. Freya dijemput oleh Jafar dengan mobilnya ke rumah. Dan Jafar juga meminta izin kepada Bu Ati untuk bawa Freya pergi jalan-jalan. Bu Ati pun mengizinkan, asalkan jangan lama-lama. Bu, saya izin mau bawa Freya jalan-jalan ya, Bu. Iya, Nak, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Bu, nggak lama kok. Setelahnya mereka pun segera pergi ke mall. Sesampainya di mall, mereka nonton bioskop bareng dan kemudian pergi makan ke tempat hiburan di sekitar situ. Mereka sangat happy sekali. Freya baru tahu kalau ternyata anak bosnya itu ramah dan baik hati sekali. Karena yang Freya tahu, dia kalau di resto saat sedang kerja mengecek semuanya itu sangat serius dan wajahnya begitu tegas menakutkan. Tapi kali ini dia berbeda. Tak terasa waktu sudah mulai sore. Pukul 3 sore. Jafar pun mengajak pulang Freya karena sudah sore. Namun sebelumnya mereka akan mampir terlebih dulu ke sebuah kios bakso langganannya Freya. Frey, kita cari oleh-oleh dulu ya buat ibu kamu. Kamu dan ibu kamu sukanya makan apa? Kalau aku sama ibu sih sukanya bakso, Mas. Kalau gitu, bakso langganan kamu yang kamu suka di mana? Kita ke sana ya. Tenang saja, nanti aku yang traktir kamu. Makasih ya, Mas, untuk hari ini. Iya, sama-sama, Frey. Kamu seneng gak? Seneng banget, Mas. Oh iya, kamu jangan panggil aku Mas dong, Frey. Jafar saja. Iya, Mas. Far. Freya yang tidak biasa manggil namanya jadi canggung. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di warung bakso langganannya Freya. Segera saat itu Jafar memesankan bakso dan mereka menunggu pesanannya selesai. Di depan kios yang kebetulan ada taman, mereka menunggu di sana. Dan saat itulah Jafar tiba-tiba berkata sesuatu kepada Freya. Spontan saat itu juga, dia menyatakan perasaannya dan tak tanggung-tanggung. Dia juga langsung bilang mau melamarnya Freya jika dia mau. Frey, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa, Far? Selama ini aku suka sama kamu dan aku sangat nyaman kalau dekat sama kamu. Jadi, aku mau melamar kamu. Kamu mau nggak? Sontak kagetlah Freya mendengar itu. Karena dia bingung antara mau jawab iya atau tidak. Karena dia sadar hanya seorang pelayan resto di tempatnya. Sedangkan Jafar bisa jadi penerus resto tersebut. Namun Freya juga bingung karena sekarang hatinya sudah luluh pada Jafar. Kemudian Jafar bilang bahwa dia tidak peduli siapapun latar belakangnya Freya. Dia akan tetap menerimanya dengan tulus dan siap akan menanggung segala kebutuhan Freya. Kita itu bagaikan langit dan bumi, Far. Aku merasa tak pantas jika sama kamu. Lagian kan, aku cuma pelayan resto dan kamu anak pemilik resto. Aku tidak peduli itu, Frey. Aku cinta sama kamu. Aku mencintai kamu apa adanya dan menerima semua kekurangan kamu dengan tulus. Dan aku akan menanggung semua kebutuhan kamu. Seketika Freya terdiam dengan ungkapan Jafar. Jantungnya berdegup dengan kencang. Setelah dipikir-pikirnya, Freya dengan malu-malu menerima perasaannya Jafar dan juga menyetujui lamaran yang mendadak itu. Akhirnya bakso pesanannya pun jadi dan mereka segera pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Freya yang grogi hanya diam saja di dalam mobil. Setibanya di rumah, Jafar diajak makan bareng sekalian sama Bu Ati. Dia pun akhirnya mau, karena sekalian dia ingin mengatakan keseriusannya itu kepada Bu Ati. Usai selesai makan, Jafar kemudian dia mengatakan langsung tentang niatnya itu, yang mau melamar Freya. Bu, aku sudah melamar Freya tadi, dan dia menerima, Bu. Sekarang aku mau minta restu dari ibu. Apa ibu mau merestui kita berdua?
Kamu beneran serius mau menikah sama Freya, nak? Iya bu, aku serius. Kalau ibu sih setuju-setuju saja, asalkan nanti kamu mau menerima Freya dengan tulus dan menerima apa adanya. Karena kami ini dari keluarga sederhana dan tidak seperti kamu. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, bu. Aku cinta Freya dengan tulus dan menerima dia apa adanya. Nanti bulan depan aku akan datang bersama orang tua. Terus nanti kalau Freya menikah sama aku, dia tidak usah bekerja lagi, bu. Cukup di rumah saja. Tapi nanti aku mau tinggal di sini saja, Far. Soalnya aku nggak mau ninggalin ibu sendirian. Ya itu sih nggak masalah bagi aku. Setelahnya Jafar pun segera berpamitan untuk pulang. Dan tak terasa sudah pukul 5 sore. Singkat cerita, 1 bulan pun tiba. Dan kala itu Jafar serta keluarganya datang ke rumah Freya untuk melamarnya dan akan sekalian menentukan hari pernikahannya. Setelahnya mereka semua pun sudah sepakat dan pernikahan akan dilaksanakan 1 bulan kemudian usai lamaran. 1 bulan kemudian, acara pernikahan mereka pun terlaksana. Tamu ramai berdatangan dan acaranya itu digelar di sebuah hotel yang mewah. Usai acara pernikahan selesai, Jafar pun ikut tinggal di rumahnya Freya. Jafar diterima dengan baik oleh Ibu Atik di rumah. Di bulan-bulan awal pernikahannya mereka sangat mesra sekali. Mereka juga pergi bulan madu ke beberapa tempat. Bahkan kala itu, para tetangganya jadi overramah banget sama keluarganya Freya. Mungkin karena tahu Freya menikah sama pemilik resto, padahal dulunya biasa-biasa saja. Bulan-bulan telah berlalu. Freya hanya di rumah saja, sedangkan Jafar harus tetap pergi ke resto. Suatu hari, Freya pergi ke warung hendak membeli kebutuhan yang mendadak yang habis kala itu. Dia beli teh dan kopi serta gula, karena biasanya Jafar setiap sore pulang kerja selalu minta dibuatan kopi. Di warung itu terkadang ada ibu-ibu yang pada ngumpul di sana, dan saat itu Freya ketemu dengan seorang janda yang lagi dudukan di depan warung yang namanya Soibah. Dia berumur sekitar 35 tahunan, punya anak 1 dan dulu cerai entah akibat apa. Janda ini memang kelihatan masih cantik dan rambutnya pun juga pirang. Soibah ini tiba-tiba ngakrabin Freya dan tanya-tanya soal Jafar. Pokoknya, dia itu terkesan sangat genit banget. "Frey, suami kamu belum pulang ya?" "Iya." "Kamu beruntung banget ya, dapat suami ganteng, kaya lagi. Tapi kamunya kok gak merhatiin penampilan? Emangnya gak takut apa nanti suaminya tergoda wanita lain?" "Oh iya, biasanya kan dia yang ke warung. Kok ini kamu yang ke warung?" "Iya, soalnya pas habis tadi banyak. Nanti kopinya kan buat suamiku nanti sore. Jadi aku sendiri yang beli sekarang." "Oh gitu. Padahal aku sudah nunggu suami kamu loh di sini buat cuci mata. Soalnya dia ganteng." "Istighfar mbak, ingat itu suami saya." Iya, bercanda Frey." Freya sempat risih atas pertanyaan Soibah. Dia pun kemudian segera cepat-cepat menyelesaikan belanjaannya dan langsung kembali ke rumah. Sementara Soibah ini ternyata diam-diam suka dengan Jafar. Memang dia ganteng dan kaya, dan itu membuat jiwa pelakor Soibah meronta-ronta. Dia terpikat kepada Jafar saat dulu ikut menghadiri pernikahan Freya. Dan parahnya lagi, saat Jafar waktu disuruh Freya pergi ke warung, selalu saja digoda oleh Soibah. Namun Jafar ini gak pernah merespon berlebih. Hanya sebatas menyapa tetangga saja, dan itu membuat Soibah tambah semakin ngebet-ngebet banget pingin memiliki Jafar. Malam harinya, Freya menanyakan kepada Jafar apakah masih sering digenitin oleh janda pirang itu pas lagi disuruh ke warung. "Mas, kamu kalau ke warung masih sering digodain sama Mbak Soibah nggak?" "Kenapa emangnya?" "Udah, tinggal jawab aja sih." "Iya masih sayang, tapi aku tidak pernah merespon. Setelah belanja aku langsung pulang." "Beneran?" "Iya sayang, aku akan tetap setia sama kamu dan tidak akan tergoda dengan siapapun." Freya pun lega mendengar hal itu. Kemudian mereka beranjak tidur istirahat. Hari berikutnya saat malam hari, seperti biasanya Jafar disuruh oleh Freya pergi ke warung.
Kali ini Freya menitip pembalut ke warung karena di rumah sudah habis. Sekalian Jafar mau beli cemilan. Sesampainya di warung, Jafar melihat di sana sudah ada Sohibah. Sebenarnya dia malas ketemu janda pirang yang genit itu. Tapi mau bagaimana lagi? Dia mau balik ke rumah, si janda sudah melihat kedatangannya. Terpaksa Jafar melanjutkan untuk belanja. Mas Jafar, mau beli apa mas? Sapanya dengan genit. Mau beli pembalut mbak buat istri saya. Aduh, Mas Jafar ini memang suami idaman banget ya. Udah ganteng, kaya, sayang sama istri lagi, ucapnya dengan genit. Jafar yang mendengar itu pun hanya tersenyum. Dia segera menyelesaikan belanjaannya dan beranjak pergi dari warung. Sudah mas, cepet banget. Sini dulu napa mas ngobrol-ngobrol. Saya pulang dulu mbak, permisi. Sesampainya di rumah, Jafar menceritakan kepada Freya tentang tadi dia sudah digodain sama Sohibah. Ini belanjaannya. Kamu kenapa? Aku ngeri banget tadi, digodain sama janda pirang. Tuh kan, bukannya kamu malah seneng. Apa sih? Ya enggak lah sayang. Awas saja ya, kalau sampai kamu kepincut sama dia. Ya enggak mungkin lah. Freya pun hanya menghela napas panjang mendengar jawaban suaminya, karena dia khawatir suaminya diambil sama pelakor janda pirang itu. Sementara Sohibah yang sudah naksir banget dengan Jafar, dia nekat untuk datangin seorang dukun yang ada di kampung sebelah. Kala itu dia datang sendirian, dan ternyata Sohibah juga selama ini sudah memasang sosok di dukun itu. Makanya dia kelihatan masih cantik dan awet muda, meskipun sudah menjadi berumur. Setibanya di rumah dukun yang bernama Mbah Sutro, dia langsung menyambangi rumahnya yang bangunannya itu masih terlihat bangunan kuno. Sesaat kemudian, akhirnya Mbah Sutro pun membukakan pintu. Saat itu dia pun langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya. Mbah Sutro ini usianya sudah sekitar 60 tahunan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, lalu Mbah Sutro langsung menanyakan apa maksud kedatangannya Sohibah ke rumahnya. Ada apa kamu datang kemari lagi? Saya mau melet seseorang mbah. Aku suka sekali dengan dia mbah, tapi dia itu sudah beristri. Pokoknya supaya dia mau sama saya dan tergila-gila sama saya mbah. Mbah Sutro pun mendengarkan penjelasan dari Sohibah sembari mengangguk-angguk dan menghisap batang rokok yang dipegangnya. Setelahnya mereka menentukan harga maharnya sebelum melakukan ritual. Tapi maharnya yang harus kamu bayar 15 juta. Bagaimana? Iya mbah, deal. Usai deal, mereka pun langsung masuk ke dalam ritual. Saat itu Mbah Sutro mengambil sebuah bubuk yang ada dalam botol yang sudah disiapkan. Kemudian Mbah Sutro mencampi bubuk itu dengan merapalkan mantranya dan memejamkan kedua matanya. Setelahnya hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan, membuat Sohibah merinding. Sesaat kemudian di saat yang bersamaan itu, dia mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidung, dan baunya sama seperti bangkai tikus serta bau amis anyir darah. Betapa terkejutnya Sohibah melihat tiba-tiba saja ada sosok wanita yang sangat mengerikan menampakkan dirinya. Sontak dia tidak berani untuk melihat ke arah sosok itu. Lalu Mbah Sutro mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Setelah selesai, beberapa saat kemudian sosok itu pun akhirnya pergi menghilang entah kemana. Mbah Sutro pun sudah selesai melakukan ritualnya, dan saat itu dia menjelaskan cara menggunakan bubuk itu, dan diberikanlah bubuk itu kepada Sohibah. Ini nanti bawa pulang, terus bubuk ini harus diberikan kepada orang yang akan kamu pelet itu. Tapi gimana caranya mbah? Itu terserah kau bagaimana caranya. Yang penting orang yang kau suka itu harus menelan bubuk itu. Iya mbah, baik. Makasih mbah. Kalau gitu saya pamit pulang. Di perjalanan pulang, Sohibah mengendarai motornya sangat pelan sekali karena dia masih bingung untuk bagaimana caranya memberikan bubuk itu kepada Jafar nantinya. Hingga saat itu dia melewati jalanan yang sepi, dan tepatnya di perbatasan antara desanya dengan desa Mbah Sutro itu ada sebuah kuburan. Namun dia tidak sadar karena dia masih bingung untuk memikirkan itu.
Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Sohibah dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas. Sontak dia langsung terperanjat dan tidak memikirkan hal itu lagi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengigik. Dia pun melihat ke arah spion motornya, dan saat dilihat, betapa terkejutnya dia. Dia melihat ada sosok kuntilanak yang terbang mengikuti di belakangnya. Sohibah langsung merinding dan jantungnya berdegup dengan kencang. Segera dia mempercepat laju motor dan berharap cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di rumah. Setibanya di rumah, dia mencoba untuk mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan. Setelah tenang, dia memikirkan lagi bagaimana caranya untuk memberikan pupuk itu nantinya kepada Jafar. Dia melamun sambil berpikir keras, sampai akhirnya tercetuslah sebuah ide darinya, yaitu untuk membuat minuman jus. Dia pura-pura mau jualan, dan nantinya dia akan menawarkan buat Testi. Kebetulan Sohibah sudah paham kapan Jafar akan pergi ke warung. Biasanya dia ke warung sehabis sisa. Terkadang Jafar pergi ke warung sekadar untuk beli cemilan, karena memang di tempatnya Freya jarang sekali ada ruko, hanya warung itu saja. Singkat cerita, keesokan harinya Sohibah mulai menyiapkan bahan untuk membuat jus. Dia akan membeli jus alpukat. Setelah pulang dari pasar, dia langsung membuat jus alpukat itu, untuk nantinya akan dicampur dengan bubuk dari Mbah Sudro, untuk diberikan kepada Jafar. Jus yang dibuatnya itu dimasukkan ke dalam sebuah cup. Dia bikin jus itu sekitar 15 cup. Dan salah satunya dikasih pupuk dari Mbah Sudro. "Sebentar lagi kamu akan tergila-gila sama aku, Jafar," gumamnya sambil tersenyum licik. Malam itu pun tiba. Sohibah sudah menunggu di warung dan membawa 15 jus alpukat itu. Dan habis jemaah sholat isya, nampaklah Freya dan Jafar berjalan pulang dan mampir ke warung. Langsunglah Sohibah memberikan jusnya kepada Freya dan Jafar dengan plastik yang sudah dipisah. Untuk Jafar sudah dicampurkan dengan bubuk. "Frey, Mas Jafar, ini aku buat jus alpukat, ini buat kalian." "Berapa mbak ini?" "Gak usah bayar, gratis. Ini aku lagi nyoba buat mau jualan jus. Kalian cobain ya buat Testi. Nanti kalau enak, aku akan buat untuk jualan." "Oh gitu ya mbak." "Iya mbak, nanti kita cobain, makasih ya." "Sama-sama." Freya dan Jafar tidak merasa curiga sama sekali saat itu. Mereka menerimanya dan kemudian jajan di warung dan langsung pulang ke rumah. "Mbak, kita pulang dulu ya. Ini makasih loh jusnya." "Iya, jangan lupa dicobain ya." Setelah mereka pulang, Sohibah pun tersenyum puas melihat aksinya berhasil. Dia tinggal menunggu efek dari pupuk itu saja. "Akhirnya kamu masuk dalam perangkapku, Jafar." Di rumah, Freya dan Jafar duduk di depan teras rumahnya malam itu, sambil ngemil jajan yang tadi dibelinya di warung, dan juga minum jus yang sudah diberikan oleh Sohibah tadi. Saat mereka mencoba jus yang diberikan oleh Sohibah itu, rasanya enak-enak saja, gak ada yang aneh. "Jusnya enak ya mas?" "Iya dek." "Tapi kok tumben ya, kok dia baik sama kita ya mas?" "Ya mungkin emang pengen ngasih aja sama kita dek." "Udah, berpikir positif saja, jangan overthinking." Freya pun tak membahas lagi soal itu, dan mereka saling bercerita asik satu sama lain. Malam itu pun semakin larut, dan mereka segera beranjak untuk tidur dan istirahat. Saat sedang tidur, Jafar bermimpi ketemu dengan Sohibah. Di dalam mimpinya itu, Sohibah terlihat cantik banget dan menggoda nafsunya Jafar. Bahkan Sohibah itu merayu-rayu Jafar terus. Kala itu Jafar diajak ke sebuah kamar, dan di dalam mimpinya itu Jafar diajak berhubungan badan dengan Sohibah. Mereka berhubungan dengan mesra sampai menikmati. Dan pas lagi di puncaknya mesra, Jafar malah kebangun, dan bisa dibilang Jafar mimpi basah sama Sohibah. Semenjak itulah kehadiran mulai muncul pada Jafar. Padahal sebenarnya sosok Sohibah yang ada dalam mimpinya itu hanyalah sosok kuntilanak yang menyerupai Sohibah. Keesokan paginya, Jafar tiba-tiba jadi sering melamun dan kepikiran sama Sohibah terus.
Hawanya pengen ketemu terus sama dia. Bahkan Freya malah dicueki saat menawarkan makanan kepada Jafar. Pagi itu Freya memanggil Jafar untuk sarapan terlebih dulu sebelum berangkat ke restonya. "Mas, ayo sarapan dulu." Saat itu Jafar tak menjawab sama sekali, tapi menghampiri ke meja makan. Sesampainya di meja makan, Jafar malah terlihat melamun menatap makanan yang ada di depannya itu. Mas, kamu kenapa sih kau melamun?" tanya Freya. Akan tetapi saat itu dia tidak sadar juga dan masih terus melamun. Sampai akhirnya Freya mencoba untuk menepuk pundaknya. "Mas." Sontak Jafar pun terperanjat saat itu, dan setelah sadar dari lamunannya, bukannya makan untuk sarapan pagi, malah dia langsung pergi begitu saja, tidak berpamitan dengan Freya dulu. Saat itu Jafar mengendarai mobilnya menuju ke resto. Tapi di perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat kamera spion tengah menoleh ke belakang. Di sana terlihat ada Sohibah yang tengah duduk sangat cantik sekali. Sontak dia pun langsung menghentikan mobilnya secara mendadak. Namun saat menoleh kembali ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Jafar melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke resto. Akan tetapi dia pun masih merinding. Singkat cerita, hari ini Jafar pulang malam hari dari restonya karena tadi ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan terlebih dulu. Saat pulang menuju ke rumah, dia mendengar ada suara wanita seperti suaranya Sohibah menggodanya. Mas Jafar? Seketika Jafar pun berhasrat mendengar godaan dari Sohibah, dan dia segera mempercepat laju mobilnya karena ingin cepat-cepat sampai di rumah. Bukannya mau menemui Freya istrinya, akan tetapi dia malah ingin pergi ke warung untuk menemui Sohibah. Membuat Freya semakin bingung dengan sikap suaminya itu yang sangat berubah sekali. Sesampainya di warung, Jafar menemui Sohibah yang ada di depan warung. Sohibah pun semakin senang sekali karena peletnya itu sudah mempan. Jafar yang dulunya cuek dan tidak pernah merespon, sekarang dia malah memulai berbicara kepada Sohibah lebih dulu. "Kamu cantik banget sih." "Ah, Mas Jafar bisa aja." "Oh ya, aku boleh minta nomor HP kamu nggak?" "Tentu boleh dong," jawab Sohibah. Saat itu akhirnya Sohibah memberikan nomor HP-nya kepada Jafar. Mereka saling ngobrol-ngobrol cukup lama, dan setelahnya Jafar pun pulang. Di perjalanan pulang, dia pun senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Namun saat dia sedang jalan kaki pulang ke rumah, tiba-tiba saja dia merasa ada suara tapakan kaki berada di belakang tubuhnya. Sontak Jafar langsung menoleh ke belakang. Namun saat menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Seketika dia pun merasa merinding saat itu. Dia segera mempercepat jalannya untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, dia sampai di rumah. Ternyata Freya sudah menunggu di depan teras rumahnya. "Mas, kamu dari mana sih?" tanyanya. Namun Jafar tidak merespon sama sekali pertanyaan dari istrinya, dan malah langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Jafar bermain ponselnya sambil senyum-senyum sendiri, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dia sedang chatan dengan janda pirang itu. Freya yang melihat itu mencoba menanyakan kepada Jafar, namun dia beralasan kalau dia senyum itu melihat meme lucu di sosial media. "Mas, kamu kok senyum-senyum sendiri kenapa sih?" "Gak apa-apa, ini ada meme lucu aja." "Mas, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba berubah sama aku? Ada salah apa aku sama kamu?" "Apaan sih? Nggak jelas." Jawaban Jafar sangat tidak diharapkan sekali oleh Freya, dan saat itu dia malah langsung tidur, tidak menggubris ucapannya Freya. Kali ini Jafar bermimpi lagi. Dia bermimpi bertemu dengan Sohibah dengan penampilan yang sangat menggoda. Kali ini Jafar bermimpi lagi. Dia bermimpi bertemu dengan Sohibah dengan penampilan yang sangat menggoda imannya, dengan pakaian yang sangat seksi. Apalagi bentuk tubuhnya yang memang sangat bagus sekali, membuat Jafar jadi semakin berhasrat melihatnya. Saat itu mereka berada di sebuah kamar untuk melakukan hubungan.
Namun saat Jafar sedang menjamah tubuh Soibah, betapa terkejutnya dia. Tiba-tiba saja Soibah yang sangat cantik tiba-tiba saja berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sontak dia berteriak dan terperanjat dalam tidurnya. Ah! Dia langsung terbangun dengan nafasnya yang terasa tidak beraturan. Jantung berdebar dengan kencang sekali. Karena dia merasa haus, dia pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Saat dia berjalan menuju dapur, dia merasa ada sebuah tiupan yang berada di lehernya, membuat tengkuk lehernya merinding. Tapi dia tidak terlalu menghiraukan karena dia pikir itu hanya angin malam yang masuk ke dalam rumah. Segera dia mengambil air putih dan menenggaknya. Namun saat itu, dia dikejutkan dengan suara yang lirih memanggil namanya. Jafar, Jafar. Suara itu suara wanita yang sangat lembut sekali, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia yang penasaran dan seperti terhipnotis, itu pun langsung menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya. Ternyata di sana ada sosok Soibah yang sangat cantik dan menggoda dari kejauhan. Sontak, Jafar mencoba untuk mendekati ke arahnya. Akan tetapi ketika dia mendekat ke arahnya, perlahan-lahan sosok itu berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan, sama persis yang ada dalam mimpinya tadi. Jafar berteriak. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan. Jafar ambruk pingsan di dapur sampai pagi hari. Bu Ati pagi itu sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa dia ke dapur hendak masak dan saat itu betapa terkejutnya Bu Ati melihat menantunya itu sudah terkapar di lantai. Sontak Bu Ati langsung teriak memanggil Freya, yang kala itu baru bangun tidur. Freya, ini suamimu. Freya yang mendengar teriakan ibunya itu pun langsung menghampiri ke dapur karena penasaran. Ada apa, Bu? Ya Allah, Mas Jafar. Saat itu Freya langsung mengambil minyak angin kayu putih untuk membangunkan Jafar. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sadar bangun dari pingsannya. Segera Bu Ati memberikan teh hangat yang sudah dibuatkannya. Ketika ditanya, Jafar tidak menjawab sama sekali apa yang sudah membuatnya jatuh di dapur itu. Singkat cerita, hingga suatu saat, Jafar itu ternyata janjian dengan Soibah dan mereka pergi ke mall. Freya nggak tahu kala itu Jafar isinya mau pergi ke resto seperti biasanya. Aku berangkat dulu ya ke resto. Iya mas, kamu hati-hati ya. Oh iya, kamu pulangnya jam berapa mas? Kamu mau aku masakin apa? Udah nggak usah. Belum tentu juga aku pulangnya nanti. Soalnya masih ada kerjaan banyak. Paling pulangnya ya sampai malam. Ya udah, semangat ya suamiku. Pagi itu Jafar langsung mengambil Soibah di depan warung dan mereka jalan berdua naik mobil bareng. Mereka jalan berduaan dengan sangat mesra. Bahkan Jafar tidak canggung sama sekali kepada Soibah. Malah dia sangat senang karena bisa berduaan dengannya. Dia benar-benar tergila-gila. Mereka pergi ke mall. Saat itu apa yang diinginkan oleh Soibah selalu dituruti oleh Jafar. Apalagi dia yang notabene seorang janda dan butuh kebutuhan yang banyak. Dia memanfaatkan uang milik Jafar. Dia belanja baju dan belanja untuk anaknya juga. Mas, aku mau beli baju banyak buat aku sama anakku, boleh nggak? Boleh dong, kamu ambil saja sesuka kamu. Apa sih yang gak buat kamu? Makasih ya mas. Saat itu Soibah benar-benar memanfaatkan Jafar. Dia menghabiskan uangnya dengan belanja baju yang menghabiskan jutaan. Mereka di mall bahkan makan bareng sampai malam hari. Belum pulang entah kemana lagi mereka. Sementara Freya yang ada di rumah khawatir menunggu suaminya yang belum pulang juga. Duh, Mas Jafar kemana sih? Dihubungi kok nggak dijawab terus? Ya udah, aku ke warung aja dulu deh beli sabun. Saat itu Freya menuju warung. Dan sesampainya di warung, dia dikasih tahu sama pemilik warung kalau tadi pagi Jafar datang ke sini dan godain Soibah. Bahkan mereka pergi berduaan. Mbak,
Saya mau ngasih tahu Mbak, kalau tadi pagi Mas Jafar itu kesini Mbak, terus godain Sohibah pula, dan mereka malah pergi jalan berdua Mbak. Apa Mas Jafarnya sudah pulang Mbak? Belum sih Bu. Makasih ya Bu sudah ngasih tahu saya. Saat itu Freya setelah beli sabun langsung buru-buru pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung menelepon Jafar, tapi tidak diangkat juga. Suara sambungan telepon itu terdengar nyambung, tapi tidak diangkat sama sekali oleh suaminya, membuat Freya semakin overthinking. Saat itu dia membuka FB, dan tak sengaja dia melihat postingan di akunnya si janda pirang itu, memposting dirinya dengan menggandeng tangan Jafar sangat mesra, dan dengan caption yang tertulis, "Pacar baruku ganteng kan saya?" Dan diakhiri dengan emoticon love banyak banget. Sungguh tidak tahu diri banget Sohibah janda pirang itu. Udah selingkuhin suami orang, malah dipost lagi di publik. Sontak murkalah Freya melihat itu, dan dia pun menunggu kepulangan suaminya untuk dimarahi habis-habisan. Saat itu juga Freya memberitahukan kepada Bu Ati. "Kurang ajar banget tuh si janda gatel," keselnya. "Kamu kenapa sih Frey?" "Itu loh Bu, tadi aku dari warung, terus kata pemilik warung, itu lihat Mas Jafar godain Sohibah, dan mereka sejak pagi jalan berdua, sampai sekarang belum pulang Bu. Bahkan Bu, mereka gandengan dipost oleh Sohibah di FB-nya." "Astagfirullahaladzim, kamu yang sabar, hadapi semua dengan kepala dingin." "Iya Bu, tapi aku sudah nggak tahan." Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya Jafar pun pulang pukul 7.30, dan saat itu langsung disidang habis-habisan oleh Freya dan Bu Ati. "Mas, kamu dari mana? Jawab jujur Mas." "Apa sih? Aku yang kerja lah. Jawab jujur Mas. Aku sudah tahu semuanya." "Tahu apa sih? Kamu aneh banget. Aku baru pulang capek-capek malah ditanya seperti ini." Lalu saat itu Freya langsung menunjukkan postingan kepada Jafar, dan setelah ditunjukin postingan itu, dia pun diam seketika. "Far, kamu jangan seperti itu. Dulu kamu kan sudah janji kalau kamu mau setia sama Freya. Ibu gak usah ikut campur ya." Malam itu bertengkarlah mereka. Jafar tidak mau kalah. Dia menyalahkan Freya yang katanya tidak bisa merawat diri di rumah, sehingga gak terlihat cantik seperti Sohibah. "Mas, kenapa kamu selingkuh? Katanya kamu mau setia sama aku. Mana janji kamu Mas?" "Itu salahmu sendiri. Kamu tak bisa merawat diri kamu. Di rumah kucel, tidak bisa merawat penampilan." Sementara Sohibah, kan meskipun sudah punya anak, dia masih cantik dan selalu merawat penampilannya. Freya yang mendengar itu menangis, tidak menyangka suaminya membandingkan dirinya dengan janda gatal itu. "Cukup ya Mas, kamu gak usah membandingkan aku dengan dia. Kamu itu yang salah, kenapa malah menyalahkan Freya?" "Far, sadar Far," ucap Bu Ati. Jafar tetap tidak mau kalah dan tidak mau ngaku salah, meskipun sudah dibilangin oleh ibu mertuanya. Akhirnya Jafar malah tidur di ruang tamu, tidak bareng sama Freya. Esoknya parahnya lagi, Jafar malah pergi secara terang-terangan, ketemuan lagi sama Sohibah. Freya pun tambah geram melihat mereka berdua. Namun Bu Ati merasa heran. Dia merasa kalau menantunya itu ada yang gak beres. "Frey, ibu merasa kalau suami kamu itu ada yang gak beres." "Maksudnya Bu? Dia seperti bukan Jafar." "Iya sih Bu, emang dia jadi aneh sekarang, cuek banget." "Nanti ibu mau coba telepon Pak Libowo." "Iya Bu." Saat itu juga, akhirnya Bu Ati langsung menelepon Pak Libowo untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya siang harinya Pak Libowo datang ke rumah. Bu Ati pun menceritakan semuanya, dan Pak Libowo tahu tentang hal-hal gaib. Akhirnya saat itu Pak Li langsung menerawang isi rumahnya itu, dan dia menemukan sesuatu yang janggal. Pak Libowo meminta kepada Freya dan Bu Ati untuk merebus daun kelor, di mana nanti airnya daun kelor itu akan didoakan dan diberikan pada Jafar supaya diminum. "Kalian siapkan daun kelor, terus dimasak pakai air." "Iya Pak Le." Saat itu, untungnya di belakang rumahnya Bu Ati ada tanaman daun kelor, dan dia pun langsung memetik terus direbus dengan air. Sorenya waktu Jafar pulang ke rumah, dia ketemu dengan Pak Ali di rumah.
Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Freya pun langsung menawarkan air rebusan kelor tadi dan menyuruh Jafar untuk minum. Air rebusan itu sudah dibacakan doa oleh paliknya. "Mas, ini rebusan daun kelor, kamu minum ya," ucap Freya. "Apaan sih? Aku gak suka." Awalnya saat itu Jafar sempat menolak, namun karena dia dibujuk oleh palik juga, dia jadi mau. Anehnya, setelah dia minum air rebusan daun kelor itu, tiba-tiba saja tubuhnya Jafar mendadak panas dan dia terjatuh ke lantai yang kemudian kejang-kejang. Freya pun panik, namun tidak dengan Palik Bowo. Dia kemudian memegangi dahinya Jafar sambil membacakan doa. Jafar semakin mengerang kesakitan, dan tak berselang lama, Jafar pun memuntahkan cairan kental berwarna merah. Kemudian tubuhnya terkulai lemas lalu pingsan. Bersama dengan itu keluarlah asap tipis dari kepalanya Jafar. Itu tanda efek dari pelet telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Jafar. Kemudian Palik Bowo menanyakan kepada Jafar, yang sudah sadar mengenai kejadian sebelumnya, apakah ada sesuatu barang yang terakhir ini Jafar terima dari Sohibah. "Far, sebelumnya, apa kamu pernah menerima barang pemberian dari janda itu?" tanya Palik Bowo. Seketika saat itu Jafar terdiam mengingat-ingat sesuatu, dan dia ingat atas jus yang dulu diberi oleh Sohibah. Palik Bowo pun menduga kalau mungkin jus itu telah diberi sesuatu dan menyebabkan Jafar jadi seperti itu. "Iya Palik, aku ingat, aku sama Freya malam itu diberi jus." Nah, itu kemungkinan janda itu sudah memberikan sesuatu ke dalam jus yang diberikan kepada Jafar. "Pantas saja Mas, benar kan kecurigaanku? Tumben dia baik sama kita. Jafar ini sudah dipelet oleh dia, supaya Jafar tertarik dan tergila-gila sama janda itu." Astagfirullahaladzim, kurang ajar banget emang tuh janda. "Sudah Frey, kamu gak usah dendam, karena sosok yang mengikuti Jafar sudah Palik kembalikan kepadanya." "Makasih ya Palik." Usai Jafar sudah sadar, dia langsung minta maaf kepada Freya dan Ibu Ati karena telah berbuat salah. "Frey, Ibu, aku minta maaf ya kalau aku sudah menyakiti kamu dan sudah berbuat salah." "Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku sudah maafin kamu. Emang ini bukan salah kamu juga Mas. Ibu juga sudah maafin kamu nak." Freya dan Bu Ati memaafkan Jafar karena memang itu bukan salahnya Jafar sepenuhnya, tetapi karena dia sudah terpengaruh oleh pelet Sohibah. Lalu Palik Bowo pun menyarankan untuk lebih giat beribadah supaya dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dilanggengkan rumah tangganya. "Saran saya, kamu harus lebih giat beribadah ya Far, dan semoga saja rumah tangga kalian selalu langgeng sampai maut memisahkan kalian." "Iya Pak Le, amin. Makasih ya Pak Le. Kalau begitu saya pamit dulu ya." "Iya Pak Le, makasih ya. Hati-hati di jalan." Akhirnya saat itu, Palik Bowo langsung berpamitan untuk pulang setelah Freya sekeluarga mengucapkan terima kasih. Sementara di lain sisi, Sohibah di malam hari dia mendadak diteror oleh sosok wanita yang mengerikan. Malam itu Sohibah yang ada di dalam kamarnya, dia melihat ada bayangan putih yang masuk ke dalam kamarnya, dan bayangan putih itu berhenti di pojok kamarnya. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan sosok wanita yang sangat mengerikan sekali wajahnya. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Sontak dia langsung ketakutan. Jantungnya berdegup dengan kencang. Sosok itu perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Sohibah tubuhnya langsung kaku di atas kasur dan tidak bisa digerakkan sama sekali, sampai akhirnya dia ambruk dengan sendirinya. Dia pingsan sampai sadar pagi harinya. Singkat cerita, di suatu malam Sohibah melihat ada sosok wanita mengerikan itu lagi di dalam rumahnya, sampai akhirnya dia yang ketakutan langsung pergi lari keluar rumah akibat dikejar oleh sosok itu. Dan tidak sengaja saat itu Sohibah menabrak pengendara sepeda malam-malam karena tidak kelihatan. Sohibah tersungkur ke dalam comberan yang penuh dengan air comberan. Warnanya hitam, baunya busuk sekali. Tidak hanya itu, bahkan efek susuk yang dipasangnya itu telah memudar
dan nampaklah wajah kusut Sohibah yang sudah mulai berumur. Dia yang tak kuat dengan gangguan-gangguan yang mengganggunya tiap malam, dan Jafar yang sudah gak lagi dekat dengannya karena pengaruh pelet sudah hilang. Sohibah pun memutuskan untuk datang ke dukun lagi dan minta untuk dilepaskan susuknya itu. "Mbah, saya mau susuknya dilepas." Saat itu akhirnya Sohibah sudah terbebas dan terlepas dari susuk yang ada di tubuhnya. Keesokan harinya, Sohibah datang ke rumah Freya. Dia hendak minta maaf kepadanya. Awalnya Freya sempat mengusir dia karena muak dan geram dengan janda pirang yang ketel itu. "Mau apa kamu datang ke sini? Belum puas merusak rumah tanggaku." "Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Frey. Tolong berikan aku kesempatan." Akhirnya, Freya yang tidak tega melihat penampilannya Sohibah yang sekarang kucel dan tua, tidak seperti sebelumnya, dan dia menangis. Akhirnya dia dipersilakan masuk ke dalam. Setelah ketemu Freya, Bu Atik dan Jafar, mereka kemudian dongengan. Sohibah menjelaskan semuanya agar tidak ada kesalahpahaman, dan dia juga minta maaf kepada Freya dan Jafar. "Frey, Mas Jafar, tolong maafin saya ya. Saya janji tidak akan ganggu kalian lagi. Saya sudah bertobat, dan aku janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi." Bu Atik pun menyuruh kepada Freya untuk memaafkan, asal Sohibah mau bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Menurut Bu Atik, membalas dendam itu tidak baik. Alangkah baiknya membuat seseorang yang sudah jahat pada kita, supaya bisa jadi orang baik dan bertobat. Akhirnya mereka semua bermaaf-maafan, dan Sohibah berjanji tidak akan mengganggu keluarganya Freya dan Jafar lagi. Kemudian dia pun pulang. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, akhirnya Freya dan Jafar diberikan momongan. Lahirlah bayi mungil perempuan cantik dan lucu seperti Freya. Freya berharap anaknya kelak menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan supaya gedenya jangan sampai jadi pelakor. Semenjak itu, mereka hidup berbahagia. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngalamin kejadian serupa di kehidupan nyata, namun dengan konflik yang berbeda. Semoga dikuatkan dan tabah. Dan saya berharap bagi semuanya, jangan sampai mengalami kejadian hal seperti itu. Harus berhati-hatilah saat menerima pemberian dari orang lain, apalagi jika dari awal sudah terlihat mencurigakan. Lebih giatlah dalam beribadah, agar dijauhkan dari hal-hal demikian. Itulah akhir dari cerita yang berjudul "Suamiku Kena Santet oleh Janda Pirang". Semoga dalam cerita ini dapat diambil pembelajaran untuk kita semua. Dan Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like and subscribe to the channel.